Tes, tes. Nah, ya. Ya, jadi kita langsung aja. Bismillah. Pertama-tama buka dulu Linuxnya. Mau yang di WSL atau di VM? Lu buka aja dulu. Lu di VM kan? Buka dulu. Kalau Linuxnya dibuka. Hari ini kita bakal hari ini kita bakalan belajar 3 tools buat ngejar ketinggalan materi. Gimana ya? Dari proses dulu gue ingetin lagi ya. Dari proses bug bounty. Jadi di bug bounty itu kan ada tiga tahapan. Tiga tahapan buat dapetin bug. Proses recon, exploit, sama report. Recon ini information gathering. Jadi kita ngumpulin informasi, terus di filter, cari bug. Nah ini recon. Exploit bug rentanan. Jadi kayak misalkan nih udah ada bug, udah ada dapet informasi di sini. Terus ada bugnya juga. Terus kita kumpulin kita analisis informasinya. Terus kita namanya di exploit, menguji kerentanannya. Em, Sabar. Habis itu di report buat nge-report bugnya terus dapat bounty. Simpelnya gitu ya. Sekarang sebentar. Nah, sekarang buka terminal di Linux dulu pada buka terminal. Habis itu kita bakalan buat kenapa di Linux. Gua pakai ini biar gak terlalu berat karena kan gua sambil recording nih. Oke, confirm. Lu di Linux ya. Iya, masukkan VirtualBox terus masuk ke kali Linux dulu. Habis itu buka terminalnya. Sabar. Kalau udah, em, kenapa? Iya, coba satu orang saya share aja lah biar tahu di mana. Share screen. Nah, ya gitu. Em, Udah gitu, sekarang kita bakal belajar komen dasarnya dulu. Jadi gini, di Linux komen-komen gini nih nggak usah diapalin ya. Cuman pokoknya lu terapin aja, lu praktekin terus juga hafal sendiri. Sama kayak di Cisco, sama kayak di router aja. Nah, pertama kita cek dulu lokasi kita lagi di mana nih. Kita lagi nge-config di nge nge nge-script atau nge-config di folder mana. Yaitu kita taunya dari pwd gini. Ketik pwd, ntar muncul gini pathsnya. Nah, gua sekarang lagi ada di home Alpharic course. Nah, terus gua pengen tahu isi dari course ini apa aja filenya. Isi dari folder course ini ada apa aja. Sekarang gua lagi di folder course. Terus gua ls, coba ls. Nah, gua nggak muncul apa-apa berarti emang kosong. Kalau coba lu ls pada kosong berarti ya. Ini ada yang join lagi. Iya, iya, itu berarti emang folder ini aja. Folder apa? Lu kalau mau bikin misalkan lu pengen
mau bikin buat khusus ini, lu juga bisa di kayak gitu. Coba lu CD, coba, coba gini di CD titik-titik gitu. CD titik-titik. Nah, enter. Coba coba ls PWD kali. Oh ya dah. Coba gini deh. CD terus gini. CD lambang yang ini, lambang kayak gelombang gitu. Ya, ntar. ls coba. Nah, lu kayak gini kan, Pak? Desktop dokumen download itu. Nah, coba kita mulai dari situ aja. Nah, sekarang kita bakal nge-setup folder buat khusus bug bounty. Kan kalau lu bug bounty, otomatis lu bakal nge-hack banyak website. Jadi kita harus bisa-bisa ini. Sekarang ini website folder buat Google, ini folder buat YouTube, ini folder buat Instagram gitu. Misalnya gitu ya. Nah, terus sekarang kita bakal sekarang lu berdua masuk aja dulu ke CD dokumen. Jadi ntar eh, ntar file-file bug bounty lu ada di dokumen. Cara masuk ke folder, lu ketik cd, habis itu masukin nama folder yang ada cd documents gitu. Coba, kan di situ ada documents. Documents, bukan bukan. Ini lu nggak ada pas coba cara cara ngecek ada apa enggak foldernya, lu ls dulu. ls ls lihat lihat tadi. Nah, ls. Nah, jadi ini folder-folder yang ada di eh, Linux lu. Nah, coba lu ikutin aja yang biru-biru ini folder ya, yang biru-biru. Nah, nah udah masuk tuh berarti ya, udah ada tandanya slash documents, berarti lu udah masuk. Kalau mau pastiin lagi udah masuk apa enggaknya, ketik pwd lagi kalau mau mastiin. Nah, udah ganti kan jadi slash documents sekarang. Nah, sekarang kita clear dulu. Clear ini buat ngerapin ngapus terminalnya. Ketik clear. Nah, ya clear. Nah, udah bersih. Apa? Ketik clear. Hah? Pertama lu ls dulu. Ini ada folder documents juga di ls, ada folder documents juga di ls dulu. Nah, berarti sekarang cd terus sebutin namanya. Ini cd itu artinya checks directory. Directory itu di Linux artinya folder ya. Em, Pas lu ls ada tapi. Nah, berarti itu ada yang salah. Itu huruf huruf besarnya harus sama. Huruf besar huruf kecilnya. Nggak bisa. Nah, sekarang kita bakal bikin directory baru buat khusus ini. Kan kalau lu punya website sekolah lama, terus lu pengen hack, lu bisa pakai website itu. Cuman buat course ini kita bakal defaultnya bakal pakai website IDN ya buat ngehacknya. Caranya cd cd mkdir ini buat bikin dokumen baru mkdir, terus sebutin nama foldernya mau dibuat apa, kita buat idn, mkdir idn. Ya, enggak bikin folder, mkdir itu bikin folder, terus terus setelahnya itu mau nama foldernya apa, mau idn, mau course, mau website apa. Nah, ntar pas lo ls muncul folder yang lo bikin tadi. Nah, ya kan. Nah, kalau udah, sekarang kita masuk lagi ke CD yang baru kita buat. Tadi cara masuk masuk ke ini gimana? Coba, cara masuk ke folder. Cara masuk ke folder. Lu ngetik apa? Kan nih lu ls, terus ada nih folder yang tadi lu buat. Cara masuknya itu gimana? Nah, ya kayak gitu. CD, terus nama nama folder yang lu pengen masukin. CD, nge-rename. Cara apa? Cara mau rename. Pertama ls dulu, terus mv, idn,
Udah belum, Mbak? MV? Bentar, bentar. MV, nama folder lu yang sekarang, course. Kalau gua kan nama sekarang gua foldernya course ya, nama folder gua sekarang. Terus ketik di situ spasi, terus ketik nama folder yang pengen lu bikin yang baru. Kalau gua pengen bikinnya yang baru IDN. Ya, bentar. Iya, gitu. Kalau kalau lu kan namanya IDN ya awalnya. Em, awalnya gini, berarti lu gini, kasus lu MV, IDN. IDN kan nama folder lu. Terus lu pengen ganti spasi, mau ganti kemana? Course, misalnya gua course gitu gantinya, gitu. Namanya salah kali, atau pas lu LS emang gak ada foldernya itu. Nih, gini nih, biar gampang. Jadi, coba lu biar kelihatan lebih jelas. Lah, tuh, komen from gua kehapus. Coba lu lu buka lu buka file explorer lu. Caranya tuh itu tuh ada di paling kiri ada home. Buka. Nah, di sini kan tadi kayak kayak gini kan tadi kasusnya yang awal ada dokumen, ada desktop, downloads. Nah, ini kayak itu aja cuma tadi lu nge-setupnya dari komen. Nah, ada kan dokumen yang lu buat tadi. Kayak gitu juga, Pak. Em, kalau soalnya lebih lebih praktis kalau dari CLI-nya langsung, soalnya ntar pas lu ngehack tuh lu bakal kebanyakan ada di komen-komen lain interface gini, nggak bukan di GUI gitu. Praktis gini sih harusnya. Nah, terus lu gimana Pak? Udah bisa belum nge-rename-nya? Gini gini, gini. Hah? Coba lu share screen. Eh, betul lu udah lagi dalam. Iya iya salah salah. Keluar dulu ls. Nah, ini kan ada IDN nih gua, folder IDN. Gua cara keluarnya tuh cd habis itu titik double double dot. Cd spasi double dot. Coba lu share screen aja biar kelihatan gua. Hmm, ini bentar ya. Mana mana terminal lu? Udah ganti kan? Udah aman. Nah, ya udah sekarang kita bakalan kan tadi udah masuk ke folder yang lu buat tadi kan semuanya udah masuk. Nah, sekarang kita bakalan pelajarin satu tools dulu em, dari Subblender ya. Coba lu semua sudo apt update dulu. Ketik gini, sudo apt update. Jadi komen ini tuh buat update eh, sistem yang ada di Linux lo. Sama kayak Windows aja. Kan kalau lu pengen nyobain fitur terbaru dari Windows, lu harus update dulu. Lu harus ngupdate biar bisa nyoba-nyobain fitur baru. Nah, ini kayak di Linux ini aja sudo apt update biar bisa lu nyobain fitur-fitur yang baru. Nah, itu kok lu ini siapa nih? Nih Ardi, lu kasusnya tuh disuruh masukin password. Berarti coba lu masukin password yang buat lu login ke kalinya.
Bisa kan? Nah, dia bakal kayak gitu. Hah? Iya, tunggu aja tunggu. Tunggu aja, guys. Itu makan pakai internet itu. Ya, jadi tergantung internet masing-masing. Ah, maksudnya sudah PT sudah dibuat? Warning, failed. Nah, berarti kali Linux lo ini belum connect ke internet nih, belum nyambung di internet rumah lo. Coba lo buka buka Chrome, buka apa Firefox, coba bisa nggak? Atau nggak ping aja deh ping. Coba di situ di terminal ping google.com, google.com. Kalau nggak bisa berarti emang lu belum connect ke internet. Ubah di settings VirtualBox lu diubah. Eh, iya coba-coba. Ke close dulu masuk ke VirtualBox. VirtualBox lu mana? Tuh dikecilin aja lu yang Linuxnya. VirtualBox. Nah, tuh di settings, di settings. Nah, mau buka. Coba klik lagi. Coba klik lagi di settings. Ya, mau kelihatan coba. Lu share entire screen, jangan yang window. Nah, coba ke bagian network, bridget adapter. Coba yang bridget adapter tuh diganti. Enggak, bridget adapter. Kena ya. Oh, oke. Oke. Ya. Sebelumnya juga net. Coba balik lagi ke kali dulu, kali bentar. Ke kali Linux dulu. Oke aja dulu. Kali. Terus dikali buka Chrome. Buka Firefox. Ada di situ. Buka ini, buka paling pojok kiri. Paling pojok kiri. Nah, cari browser Firefox. Nah ya, Firefox sama Mozilla ya. Nah, itu betul. Coba tes dulu YouTube.com apa apa gitu. Cari cari apa gitu.
Nggak bisa ya. Coba kalau lu ganti jadi Bridget adapter aja tadi, itu gimana? Network, Bridget adapter. Ya, coba, coba langsung langsung ini aja. Ya, kalau nggak the network connect has been disconnected. The network connection has been disconnected. Nah, itu bisa tuh. YouTube.com. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, coba di terminal lagi sudah apt update. Sudo apt update. Ini buat sudah apt update nih buat update Linux dulu ya, biar bisa nyobain tools terbaru dari Linux. Iya ya, kayak gitu. Tunggu aja dulu. Sambil nunggu kita langsung coba tools kedua ya dulu ya. Skip dulu tools pertama. Caranya tuh buka browser dulu, pada buka browser. Nah, di sini cari namanya virus total, virustotal.com. Dah, pas sudah kayak gini, jadi virus total ini fungsinya buat nyari virus yang ada di dalam sebuah file, URL, IP address, domain atau apapun itu. Cuman dia bisa juga nyari subdomain juga. Jadi kita di sini tuh bakal, kenapa?
Nah, jadi kita di sini bakal nggunain 7 tools buat nyari subdomain doang. Jadi kan sekarang kita tahapannya lagi information gathering, ngumpulin informasi. Jadi sekarang kita lagi ngumpulin informasi buat em, ngambil subdomain doang. Kenapa kita pakai 7 tools? Soalnya setiap tools itu dia punya caranya masing-masing buat ngedapetin subdomain. Jadi pasti kalau mereka punya cara masing-masing, jadi pasti setiap dari mereka punya output output yang berbeda, ya kan? Nah, ini salah satu toolsnya Versatile. Nah, cara makainya di search bar sini, bukan yang di sini ya, bukan yang di sini, tapi di sini di search bar yang atas. Cari idn.sch.id, masukin nama domainnya, enter. Nah, di sini itu ada kayak gini, ntar hasilnya outputnya. Detection, maksudnya ini detection virusnya ya. Nah, kita bakal pakai yang di relations, masuk ke relations. Nah, terus di sini tuh ada subdomains. Nah, ini subdomain yang didapetin dari domain tersebut. Nah, sekarang tinggal bisa kita copy, cuma sebelum kita copy yang di sini kita load dulu nih yang banyak biar bisa di copy semuanya. Ini di klik aja titik tiga yang sini sampai habis. Nah, kalau udah habis, kan gue udah gak ada lagi nih titik tiga. Nah, ntar ke atas lagi, terus ke bagian subdomains. Nah, di paling pojok kanan ada button copy, tinggal diklik aja copy. Gimana apanya? Di relations. Relations, terus bagian subdomains. Nah, kan di tadi bagian subdomains tuh pokoknya di sini ada titik tiga gini. Titik tiga gini, lu klik-klik aja titik tiga. Cuman dia di bagian subdomains ya, bukan di sini. Gua udah habis nih titik tiga. Sampai habis lu klik. Udah belum? Udah di habis, udah lu load sampai kayak gini belum, Mbak? Nah, habis itu lu copy. Udah? Kalau udah, lu udah selesai belum nih update-nya? Jadi, kalau belum lu buka terminal baru aja. Buka terminal tab baru. Ya, cuman itu jangan dihapus. Biar aja tunggu buka terminal baru. Nah, terus masuk ke folder dulu yang lu buat tadi. Coba ls dulu sekarang lagi ada apa aja di ls. Oh, masuk ke folder yang lu buat tadi. Tadi lu buat folder apa? Folder course ya? Course. Ya udah, coba cari folder course habis itu lu masuk ke sana. Pertama sama lu PWD dulu, PWD. PWD lu lagi di mana? Terus lu ls buat lihat isinya, isi filenya. Ntar kalau mau masuk CD, CD terus sama nama nama folder yang mau masukin apaan. Tadi lu di dalam dokumen kan, di dokumen terus ada di ya kayak gitu. Pas di mana? Pas bagian mana? Oh, desktop. Berarti lo coba ketikin CD, terus yang pattern ini nih, kayak yang gua kirim di message. CD, kayak gini. Ini buat langsung ke halaman paling ujungnya. Udah belum? Iya ya, kayak gitu. Nah, iya coba ls. Nah, betul kan? Dia dia tuh ngarahin ke home langsung. Nah, coba sekarang coba CD documents. Iya, iya, masuk ke documents. Gimana caranya? Iya, CD documents N TS. Nah, coba ls lagi. Ada apa aja dalam documents? Nah, ada folder course. Coba lu masuk ke course sekarang. Course. Coba ls lagi. Ada apa aja?
Nah, ada kosong ya. Coba lu clear aja, lu clear. Clear. Nah, sekarang kan tadi udah di copy kan yang di virus total. Yang di virus total udah di load semua terus di copy kan. Kalau udah, sekarang kita ke terminal ini, ke terminalnya lagi. Terus ketik nano. Nano, terus karena tadi kita pakai toolsnya virus total, kita namain filenya aja virus total.txt. Jadi fungsi nano ini dia ngebikin file baru sekalian langsung edit filenya gitu. Jadi ntar pas lo bikin lo langsung sekalian ngedit gitu. Nano virus total.txt. Kenapa? Langsung bisa ngedit nih. Gini aja, lo ketik dulu gini. Nano virus total.txt. Di situ enter. Nah, dia masuk ke sini. Jadi bisa langsung diedit filenya. Langsung bisa dimasukin teks gitu. Udah belum? Udah belum di? Template file to fetch. Some files file to download they have been ignored all then. Lu tadi make sudo nggak? Sudo apa sih update-nya? Di enable. Yaudah, itu skip skip dulu aja ntar coba install terusnya dulu aja langsung. Nah, kayak balik ke Nano tadi, terus tadi kan lu udah copy subdomain-nya di sini di copy yang udah di download banyak kayak gini di copy. Terus dulu virus totalnya di virus total ke virus total. Nah ya, carinya dia di search bar paling atas ya. Nah, masukin nama domain yang lu targetin. Nah, ntar nah terus masuk ke bagian atas. Eh, nah, di situ lu kasusnya nggak ada ya, nggak ada relations ya. Coba lu masukinnya fujipresisi.com aja ya. Nah, tuh masuk ke bagian relations. Nah, itu ada subdomain tuh. Nah, lu langsung copy aja, copy. Nah, terus balik lagi yang ke nano tadi, nano. Nah, kalau lu pakai VM, kalau lu mau copy paste dari yang nggak VM terus kayak ke VM, lu pastanya pakai Ctrl Shift V. Ya. Nah, habis itu kalau udah, sekarang Ctrl O, ini buat nge-save filenya. Habis itu enter. Sebentar, gua ada yang salah. Jangan ikutin gua, jangan ikutin gua. Nano virus total. Nah, kalau udah kan Ctrl O, habis itu enter. Nah, ntar dia bakal muncul pop up root terus lines gini. Kalau udah muncul pop up gini, root sama lines berarti udah ke save artinya. Habis itu sekarang tinggal exit aja Ctrl X. Nah, coba clear dulu, clear. Habis itu kita ls. Nah, muncul kan apa sih? Wow, apa sih namanya? File yang tadi kita buat namanya virushotel.txt. Nah, sekarang kalau mau ngecek lagi, kalau mau buka file di terminal itu gimana? Kalau mau buka file txt di terminal itu gimana? Caranya tinggal ketik cat, habis itu masukin nama filenya virus total,
.txt gini, pas itu enter. Nah, muncul tuh semua yang tadi kita copy paste, ya kan? Nah, cat, cat, kucing, kucing bahasa Inggris. Di situ nama apa? Nah, kalau kayak gini berarti ini udah nih, tools pertama udah selesai. Kita pakai VirtualSoftware buat nyari subdomain udah selesai. Terus sekarang kita bakal pakai tools kedua. Ini di clear dulu ya. Nah, terus kedua lu install dulu tools sudo apt install subfinder. Gini guys, ini tools kedua. Sudo apt install subfinder, diinstal dulu namanya subfinder. Ini gua kirim ke message saya dah. Iya, masukin PW juga ntar. Disuruh masukin PW. Lu kalau error nih berarti emang harus tadi update-nya gagal. Nah, coba lu sudah apt update lagi. Udah download ya, berarti lu udah aman. Sudo. Pakai sudo depannya. Apt update. Ya, tunggu dulu. Ya. Lu udah download kan, Pak ya? Nah, sabar dulu. Hmm, USB digital adapter, USB controller. Kalau nggak bisa, coba ntar tambahin extension aja di. Lu udah tambahin extension VirtualBox belum? Tadi udah tambahin extension buat VirtualBox belum? Coba lagi nih. Enggak. Satu doang. Nah, ya, satu. Oh, berarti udah tuh. Dia emang satu doang buat satu semua file. Tunggu aja lu. Itu kayak bisa dah. Kalau nggak bisa juga ntar kita pakai Go aja di. Pakai Go. Ntar Go arahin. Cuman sudah PTP penting sih. Nah, bisa tuh. Coba sekarang sudah apt install Pathfinder lagi deh. Itu udah bisa tuh. Sekarang install lagi tools yang tadi gue bilang. Sudah apt install Pathfinder. Jadi gini ya. Setiap lu pengen install tools, lu harus tambahin sudo apt install. Jadi apt install buat buat komen awalnya. Habis itu Pathfinder nama tools yang lu pengen install gitu ya. Caranya. Sudo apt install. Iya, Pathfinder nama tools ya. Sudo apt install tuh cara installnya. Buat install lagi pakai gitu sudo apt install.
Nah, udah selesai. Sekarang cara mau mau mastiin Subfinder nih udah ada belum sih di udah beneran install belum sih caranya kita Subfinder sebutin nama toolsnya. Jadi setiap lu pengen mastiin apapun toolsnya mau Subfinder, mau Asset Finder, mau apa aja ntar banyak tools. Lu cara mastiin udah install atau belum lu tinggal strip H. Artinya strip H. Jadi sebutin nama toolsnya, habis itu strip H. Ini artinya dia bakal nunjukin kalau kayak apa aja sih yang diperluin buat uh, make tools ini. Subfinder, strip H, enter. Nah, ntar dia bakal keluar output kayak gini. Kalau dia keluar output kayak gini, berarti ini emang udah keinstall. Cuman kalau dia keluarnya error, berarti belum keinstall. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kita bakalan coba langsung pakai toolsnya. Jadi gini, pertama cara pakai tools gitu, kita sebutin dulu nama toolsnya apa. Subfinder nama toolsnya kan. Subfinder kita sebutin, oke. Terus pas kan tadi fungsi Subfinder strip H itu buat ngeliat panduan tools gitu ya. Panduan toolsnya cara pakai gimana. Nah, di sini kalau kita lihat ke atas, di sini ada strip D yang artinya buat domain string. Nah, berarti di sini itu kita bisa pakai ini buat nyari domain. Jadi strip D, masukin nama domainnya. Domainnya apa yang ditargetin? Kalau bukan identitas.id. Nah, gini masukin ya. Strip D, domainnya masukin. Belum belum jangan langsung di shut Ctrl C Ctrl C. Belum belum selesai belum selesai. Sabar. Itu nah ya, strip D identitas.id. Nah, apalagi nih kita lihat ke atas nih ada apa aja lagi nih. Oh, di sini ada silent. Silent tuh fungsinya buat show only subdomains in output. Jadi istilahnya tuh dia nggak bakal nyerang servernya langsung. Kan kalau di Workbounty kalau kita nyerang servernya langsung itu bakal merusak kayak perjanjian gitu, agreement, persyaratan bounty. Kita kalau jadi gini, setiap lu mau pakai tools, setiap lu mau mau pakai automated scanning, kan ini maksudnya automated scanning ya, scanning otomatis. Nah, setiap lu pakai itu, lu nggak boleh nge-brute force ke servernya. Lu harus pakai cara kayak pakai pihak ketiga gitu. Jadi pakai OSINT. Lu tau OSINT nggak? Pernah ngedenger OSINT nggak? Ada OSINT, kayak nyari informasi seseorang gitu. Jadi dia kayak nyari informasi, cuman bukan langsung ke servernya, dia bakal nyari misalkan dari komunitas-komunitas, dari sertifikat, dari history, dari apalah segala macam. Nah, setiap tools tuh cara nyarinya beda-beda. Nah, di sini kita bakal strip silent. Sebenarnya ini defaultnya udah silent, cuman kita bakal pastiin lagi aja strip silent biar ini enggak intinya strip silent ini biar itu nggak nge-brute force ke servernya. Soalnya kalau servernya ke brute force, ntar bisa ke detect kita ataupun servernya bisa ngedown kalau emang servernya cacat gitu ya. Strip silent. Habis itu udah selesai. Habis itu strip O. Jadi, kalau kita lihat di sini tuh ada strip O. Mana ya? Di sini ada strip O yang artinya buat outputnya. Jadi strip O, outputnya mau kemana? Kan kalau nggak dikasih output, otomatis ntar dia nggak kesimpan hasilnya. Jadi kita kasih output. Namanya apa? Terserah namanya apa. Cuman biar gampang di ini aja, gua namain subfinder.txt. Ini buat disimpannya di sini ya. Output terus sama filenya apa? Txt. Habis itu enter. Tunggu dulu ini emang agak lama gitu ya. Tergantung koneksi. Yang mana? Yang strip O subfinder.txt itu. Nah ya, jadi strip O subfinder.txt itu output. O itu artinya output. Kan kalau nggak dikasih strip O, otomatis dia nggak bakal ke save di file manapun. Jadi kita bikin strip O, terus kita bikin file baru subfinder.txt. Jadi outputnya ntar masuk ke subfinder.txt. Ada ada format filenya di belakangnya nggak? Ada txt-nya nggak di belakangnya? .txt. Ntar
tinggal ganti nama aja ntar. Nah, ntar kalau udah semua belum, udah selesai belum scan ya? Kayak gini kan? Nggak, ini buat ini biar kenapa kita harus pakai .txt? Soalnya ntar di setelah kita pakai 7 tools kan ini sekarang kita cuma 3 tools. Ntar malam kita bakal lanjutin lagi 4 tools lainnya. Nah, setelah kita pakai 7 tools, kan otomatis kan setiap tools pakai informasi yang dapetin subdomain yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ntar kita bakal gabungin semua informasinya jadi satu file. Makanya kita pakai txt biar ntar bisa digabung. Cara gantinya, pertama ls dulu, muncul nggak Subfinder dulu. Nah, habis itu mv, kayak tadi, caranya, pertama masukin nama file yang sekarang, Subfinder test misalkan, tes gitu, misalkan tes kasus lo, habis itu spasi, baru bikin yang baru, Subfinder.txt, gitu, pakai mv, bisa nggak? Nah, ini kalau udah, tadi cara kalau clear dulu ya, clear. Terus cara cara ngeceknya kan ls dulu nih. Udah ada nih file baru sapanda.txt. Terus cara cara ngecek cara ngebaca filenya itu gimana tadi? Cara ngebuka file sapanda.txt. Bukan, itu buat ngebuka ngebuka folder. Backup. CD itu buat ngebuka folder, bukan buat ngebaca file. Bukan, itu buat ngebuat file, terus ngedit langsung. Udah, tadi lu buka virus total pakai apa? Virus total.txt. Pakai terus sama filenya subfinder.txt. Subfinder.txt. Masukin enter. Nah, ntar keluar output gini ya. Kalau udah, udah deh. Udah. Sekarang kita bakal pakai bentar. Pakai tools ketiga kan kalau kita les udah ada dua tools nih kumpul udah ada dua file txt yang kumpul. Nah, kita bakal ngumpulin file ketiga, mau bikin file ketiga, file terakhir di Meet ini. Nah, caranya kita pakai website lagi, cuman website itu digabungin sama kode-kode gitu. Pergi ke browser, cari namanya crt.sh. crt.sh cari ya guys. Nah, kalau udah, sekarang masukin nama subdomain yang nama domain yang pengen dicari. Kan kalau gua case-nya tuh idn.sh.id. Masukin, habis itu enter. Ya, lu tahu sistemnya. Jadi sertifikat search itu maksudnya kayak kan kalau setiap domain tuh pasti ada sertifikatnya masing-masing. Jadi kayak sertifikat kepemilikan atau misalnya itu kayak ya bukti kalau domainnya ini resmi gitu. Gitulah. Jadi dia nyarinya tuh dari sertifikat-sertifikat ini sistemnya kalau yang ini. Kalau gue ngelag apaan? Yang mana? Sertifikat saya ini. Kalau gue ngelag guys, sama. Ya, ya, ya. Ya, berarti sertifikat. Kan misalkan lu bikin domain, pasti ntar kalau lu lu lihat kerangka website lu lihat codingnya tuh pasti ntar ada sertifikatnya gitu. Jadi setiap domain pasti punya sertifikat masing-masing gitu. Sub, eh, sama kayak kayak rumah. Lu kan punya rumah. Lu punya sertifikat kepemilikan rumah berarti kan. Nah, kayak gitu. Lu punya website berarti lu punya sertifikat kepemilikan website gitu. Cuman ini bentuknya kayak si versi robotnya gitu lah. Nah, dia nyari
CRT.sh ini nyari dari sertifikat-sertifikat tersebut. Dia nyari setiap subdomain yang mempunyai sertifikat-sertifikat kayak gini. Ngerti nggak lo? Jadi dia nyarinya tuh pakai cara sertifikat gitu. Bukan PNG. Jadi gini, misalkan lu punya rumah, ya kan? Lu punya rumah, enggak, gini, gini, lu punya rumah, misalkan lu punya rumah, gue punya rumah, berapa punya rumah. Jadi setiap rumahnya tuh pasti punya sertifikat masing-masing. Lu punya sertifikat rumah kan, jadi intinya, nah, jadi CRT.sh ini, jadi misalkan ini kayak istilahnya ini kayak apa ya, kita sebut aja kayak pejabat lah, misalkan ini pemerintah. Jadi dia ngumpulin, ini rumahnya di mana aja nih, ini ada rumahnya apa enggak. Jadi cara-cara dia tahu, jadi misalkan gini, subdomainnya istilahnya rumah kitanya. Terus eh, sertifikat tanah rumah itu istilahnya sertifikat dari subdomain tersebut. Jadi misalkan jadi CRT.sh ini kita ibaratin pejabatnya gitu. Jadi pejabatnya ini nyari rumah-rumah itu dengan cara ngelihat dari sertifikat-sertifikat tanahnya gitu. Bukan resmi apa enggak. Gini-gini. Buat analogi lagi ya. Eh, kan misalkan lu punya rumah, Rafa punya rumah, gue punya rumah. Nah, rumah-rumah ini kita ibaratin sebagai subdomain. Jadi misalnya nih educonnect.id ini rumah Rafa. Ini employee rumah gua. Exam rumah lu di. Nah, habis itu, nah di sini nih ada crt.sh.id. Nah, ini sertifikat. Misalkan ini kita anggap aja sertifikat rumah lu. Nih, ini sertifikat rumah lu, rumah gua, rumah apa. Nah, website crt.sh ini pejabatnya kita ibaratnya gitu ya, pejabatnya. Nah, cara cara pejabatnya ini cara pejabatnya ini nyari, gue pengen nyari subdomain subdomain nih, cuman kan gue nggak tahu nama subdomainnya apaan. Jadi dia ngumpulin dari sertifikat-sertifikat yang udah terdata di browser. Nah, ini udah ada sertifikat yang terdata di browser. Nah, terus dia lihat, oh sesuai nih sama domainnya, berarti dimasukin ke sini, ide connect gitu. Ngerti gak? Itu kalau apa? Iya, ini buat nyari subdomain. Kita ngambilnya subdomain dong. Nah, oke. Sekarang ntar ini cara cara kodenya kita bakal gini dulu. Sebentar, sebelum itu lu install dulu. Kita bakal pakai tools baru. Lu install dulu ini. Gua tulis di komen sudo apt install jq set ya. Kan berarti kita yang mau kita install itu jq ya, nama toolsnya jq strip ya. Artinya kita ngebolehin kenapa? Ini di komen di message gua sudo sudo apt install jq strip ya. Jadi sudo apt install itu buat installnya, cara installnya. Terus jq nama nama tools yang pengen diinstal. Habis itu strip ya, artinya dia ntar kan pas install JQ dia bakal nanya, ini yakin mau install, ini mau yakin mau dilanjutin gitu. Aduh, Allah Akbar, sorry sorry sorry. Nah, tadi sampai apa? Sampai sudah apt install JQ ya? Sudah apt install JQ strip ya. Iya, pagi ini 3 tools. Ntar malam join ya. Biar biar gak ada yang ketinggalan ketinggalan lagi.
Nggak ada, boleh boleh. Ya. Nah, sudah PT selanjutnya apa? Nah, biasanya kan misalkan kalau lu install di kayak gimana ya? Lu misalkan ngedownload file nih biasa di kalau di Windows, lu download file dari sebuah website lah. Terus pasti ntar website ini nanya ini yakin mau diinstal gitu ya kan? Iya, jadi dia langsung otomatis strip Y. Coba kalau kalau gini dah, kalau lu tanpa strip Y, coba tanpa strip Y dijalin komennya di enter. Nggak bisa bisa. Cuman ntar ada yang gini. Kabar. Oh, ya udah bagus. Oh, berarti dia nggak butuh strip Y ya? Iya, beberapa tools ada yang butuh strip Y juga. JQ gua lupa buat apa. Coba kita cari dulu ya, guys. JQ lah, fungsi. Bes. Kok menjadi Albert Einstein ya? Lah, Albert Einstein nggak mandi. Ah, oh dia dia buat ngambil file JSON. Kamu sering dapat output API atau hasil screen bug bounty. Em, nah ya, dia ngambil data-data JSON. Lu tahu file JSON nggak, guys? JSON itu file yang ada isinya output-output API, output domain, output subdomain. Pokoknya kayak gini. Apa itu file JSON? Oh, gue belum share screen, sorry, sorry. Nah, file JSON itu dia kayak eh gampang di format penyimpanan data. Jadi kita pakai JQ buat ngambil data-data yang dari crt.sh ini. Kan kita mau ngambil subdomainnya. Otomatis kita harus pakai JQ. Ntar komennya tuh kita pakai call ini buat ngambil subdomain yang ada di sini. Ngambil ngambil apa sih? URL-nya, ngambil URL. Habis itu kita pakai JQ. JQ ini buat ngambil isi dari URL-nya, ya kan? Nah, itu kok JSON itu pokoknya intinya format penyimpanan data yang ringan, gampang dibaca manusia dan mudah diproses komputer. Jadi ini kayak file yang udah bisa dibaca manusia lah. Misalkan kayak gini, contoh isi file. Nama Kamil Faris, usia 21, skill segini. Nah, ini contoh isi filenya gini ya, JSON. Nah, kalau ini kan ntar jadi outputnya ntar jadi educonnect, jadi employee, jadi ide Indonesia data ID gitu ya. Itu file JSON. Isinya output-output yang udah bisa dibaca manusia. Saya kalau lu bisa view page source di sini. View page source misalkan di sini. Nah, ini kan output-output yang bisa dibaca sama komputer doang kan. Kalau JSON tuh udah lebih bisa dibaca sama manusia. Ya, ya kayak gitu. Ah, cryptanalysis kan kayak dalam kriptografi itu kayak udah dienkripsi gitu kan. Ya, ya kayak gitu. Tapi di sini yang jadi ciphertextnya bahasa robotnya. Nah, plaintextnya itu bahasa manusianya. Hmm, mandi dulu. Nah, nah, gue tahu lo pasti bakalan ribet buat ngapalin komen-komen. Jadi usahakan, bukan usahakan ya, cuman pinter-pinter dalam gunain tools. Jadi tools itu tanemin di otak lo, tools itu bukan hacking. Jadi lu make tools bukan berarti lu udah bisa ngehack. Maksudnya bukan berarti lu jago ngehack, bukan berarti lu apa. Tools itu cuman buat nambah mempermudah lu dalam proses ngehack. Jadi misalkan lu lagi nyari subdomain, kan lu nggak mungkin kan nyari subdomain satu-satu. Lu coba semuanya, misalkan ini crt.sh, gue cobain nih di sini apa misalkan API itu crt, kan nggak mungkin kan buat nyari validasinya. Otomatis kita pakai tools. Nah, cuman gunain tools cuman buat nyari apa
mempermudah lu dalam proses pencarian. Jadi buat ntar ujung-ujungnya lu harus testing manual sendiri, lu harus buka sendiri subdomainnya, terus lu testing sendiri. Ntar kita belajar manual testing. Nah, jadi sekarang kita bakal belajar cara keyword ke AI. Jadi ntar lu nggak mungkin buat ngapalin semua komen, jadi lu harus pasti juga ntar ada di masanya lu minta AI. Nah, jadi ntar lu kayak gini caranya. Pertama, lu copy dulu subdomain URL di sini. URL-nya di copy. Habis itu lu bilang gini, kayak gua pengen em, buat apa sih, ngambil subdomainnya doang dari, terus masukin URL-nya, habis itu eh, dan dijadiin ke crt.txt. Gini ya guys, ntar gua kirim outputnya ke message. Nah, ntar gini nih, crt.txt. Oke, ini gua kirim ya. Duh. Nanti apa? Promnya gini, pokoknya istilahnya lu pengen ngapain, lu pengen ngambil subdomainnya nih, terus masukin subdomainnya dari URL mana, habis itu pengen dijadiin kayak gimana, pengen dijadiin kayak ke chat.txt hasilnya gitu. Ya ini gue kirim di outputnya di message. Jadi buat lu di lu kan tadi make apa presisi ya, beda beda domain kan lu. Nah di bagian sini bagian idn.sia.id, di bagian identitas.id lu ganti jadi subdomain lo, jadi domain lo. Komen, sabar, nge-crash nge-crash, sabar, laptop gua nge-crash ya. Gimana tadi? Coba yang kelihatan. Nih kan gua udah ngirim kodenya nih semuanya. Nah ntar gini nih, gua ajarin udah gini, kan gini ya, ini gua copy, habis itu gua masukin di terminal kayak gini, tinggal output gini aja, habis itu enter. Nah sabar, ya ini salah, bentar, ini invalid numeric number, SQ files. Sabar guys. From di AI-nya. From di AI-nya gini, lu bilang gue pengen ngambil subdomainnya doang. Jadi ini di sini banyak nih, bukan subdomainnya doang. Ada matching ID, identities, ada username, ada log, ada CRT ID. Nah, lu bilang lu pengen ngambil subdomainnya doang. Terus masuk dari masukin nama nama URL-nya. Habis itu lu bilang dan dijadiin ke crt.txt. Kayak gitu. Udah, ntar outputnya ambil yang ambil output yang kayak gini. Nah, ini kan di sini di outputnya ini ada, biasanya tuh AI ngasih kayak gini nih. Ada slash-slash gini. Eh slash kayak gini nih. Nah, slash kayak gini nih tuh nggak perlu, jadi dihapus dihapus ya biar nggak error. Ini slash kayak gini dihapus. Mana mana. Ini bawah bawah atas, bawah kanan atas.
Nah, ya kayak gitu. Ya, ya. Coba lu langsung copy. Gimana? Ya, langsung masukin di terminal itu, Pak. Apaan? Kasih gua, coba lihat gua prompt lu gimana prompt lu dulu. Subdomain dari Fuji. Bukan. Lu masukin URL dari crt.sh-nya. Bukan bukan ya, masukin terus nah, baru kasih gua subdomainnya doang dari crt. Dari URL enggak ya, itu di belakang. Enggak apa dah, subdomainnya doang. Nah, di belakang ya kasih gua subdomainnya doang. Subdomainnya doang aja. Nah, habis itu terus dari nah, habis itu setelah URL-nya ditambahin apa dan dijadiin ke file ke .crt.txt. Dijadiin ke file crt.txt. Nah, bentar. Coba lu copy copy komen lu tadi, copy promnya. Ya. Terus lu refresh AI lu. Ya, itu tuh ada tuh, Bang. Ya. Nah, kayak gitu ya, guys, cara gunanya. Sekarang masukin ke apa? Komen Linux lo, habis itu tinggal di copy paste, habis itu enter. Kok masih error? Jeki Arman perlu share text short short us. Lu error gak? Nggak. Jeki first error. Lu udah apa? Aman. Ah, udah nih. Hah? Ya, makanya kan gue bilang setiap kurs tuh beda-beda cara nyarinya. Lu udah selesai kan? Yang CRT. Lu udah selesai di coba lu LS. Nah, ada tuh CRT deteksi. Coba di chat CRT deteksi dibuka. Chat pakai chat. Nah, buka kan? Nah, sekarang berarti pas lu coba sekarang kita LS. Nah, berarti sekarang kita udah selesai ya. Tiga tools gini. Nah, ntar kita malam kalau ntar join, ntar kita bakal bahas empat tools lagi buat nyari subdomain. Habis itu ntar kalau bisa juga ntar malam sekali kita gabungin semua filenya di filter sekalian. Ntar biar bisa langsung pas sudah selesai nih digabungin, besoknya bisa langsung ngecek manual testing, bakal nyari-nyari bug gitu ya. Ya, emang bisa. Ya, hah? Langsung ke save. Jangan, jangan.
Maksudnya lu lu coba di Linux-nya ke Linux. Cara cara matiin Linux tuh pertama lu close dulu. Jangan langsung. Jangan langsung. Ntar nggak save. Lu ke kelas kelas dulu. Apa sih terminal lu? Biar biar nggak ada error ntar. Iya, close dulu semuanya. Terus pojok kanan. Pojok kanan itu ada button power off. Bukan button button close. Coba lu gedein. Lagi. Lu gedein. Nah, ya itu samping tombol gembok. Nah, ya itu. Coba eh logout, perasaan bukan logout dah, power off. Nah, ya itu. Itu di shutdown. Ya. Hah? Kenapa? Ya, udah dah, situ aja. Teman join ya. List apanya? Oh, oh, ntar gua kirim di grup kayak keyword komen-komen itu kan. Ya, ya. Udah dah. Udah. Bye.